Pembelajaran BMI juga memiliki grup WhatsApp. Barangkali ada yang ingin bergabung, link saya taruh di deskripsi. Tujuannya agar ketika saya mengupload video pembelajaran langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Selamat menyaksikan video pembelajaran BMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Bayu di channel pembelajaran BMI. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan kewarganegaraan bab 1, penjelasan perumusan Pancasila kelas 4 kurikulum merdeka ya. Ini penjelasan lengkap tentang perumusan Pancasila. Jadi videonya agak terlalu panjang, jadi tidak apa-apa. Yang penting adik-adik simak saja videonya terus sampai selesai agar mendapatkan informasi yang utuh dan tidak setengah-setengah. Nah, bagi yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu. Bagi yang ingin bergabung di grup pembelajaran BMI secara gratis silakan klik link yang ada di deskripsi video ini ya. Langsung saja di slide selanjutnya, yaitu tentang BPUPKI. Sebelum kita membahas perumusan Pancasila, adik-adik harus tahu BPUPKI itu apa, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Peringatan hari lahir Pancasila ini berlatar belakang dari rapat para pendiri bangsa dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia di gedung Chow Sang In Jakarta, yang pada masa kolonial Belanda merupakan gedung Volksstraat, sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Nah, selanjutnya ada perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak luput dari proses yang panjang. Melalui perjuangan yang keras dari para tokoh nasional, akhirnya lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Perjuangan para pemimpin bangsa dalam merumuskan Pancasila tersebut mengandung nilai-nilai juang dan nilai kebersamaan. Nah, selanjutnya sejarah perumusan Pancasila. Dalam sejarah perumusan Pancasila dilakukan pada saat berlangsungnya sidang BPUPKI. BPUPKI melakukan sidang yang pertama tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Sidang pertama ini membahas masalah pokok tentang dasar negara Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Dr. Rajiman Widoningrat memberikan sambutan pada pembukaan sidang. Di dalam pidatonya, Dr. Rajiman Widoningrat meminta para anggota memberi saran tentang pembentukan dasar negara bagi Indonesia merdeka. Nah, adapun tokoh-tokoh yang akan mengajukan pandangannya tentang dasar negara Indonesia yaitu Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan pidatonya di depan anggota BPUPKI tentang dasar negara Indonesia yang merdeka. Nah, Muhammad Yamin dalam pidatonya menyampaikan 5 asas dasar negara Indonesia. Inti pernyataan tentang dasar negara itu sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Nah, semoga gambar-gambar yang ada di slide, gambar toko ini tidak mengandung hak cipta ya, karena Pak Bayu ambil dari Google soalnya ya. Nah, Profesor Dr. Supomo itu mendapat giliran menyampaikan usulan tentang dasar negara bagi Indonesia merdeka pada tanggal 31 Mei 1945. Profesor Dr. Supomo menyampaikan gagasan sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang keempat, keseimbangan lahir batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan rakyat. Nah, pendapat
Insinyur Soekarno mendapat giliran terakhir pada sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang menyampaikan gagasan tentang dasar Indonesia Merdeka. Pidato Insinyur Soekarno tentang dasar negara Indonesia Merdeka dikenal dengan nama lahirnya Pancasila. Pidato Insinyur Soekarno memang istimewa karena memuat tentang dasar negara Indonesia Merdeka serta usulan nama bagi dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu Pancasila, yang artinya Trisila dan Eka Sila. Namun berdasarkan saran dari para ahli, Insinyur Soekarno menamakan dasar negara hasil gagasannya dengan sebutan Pancasila. Insinyur Soekarno mengemukakan perumusan dasar negara Indonesia Merdeka dengan usulan nama antara lain Pancasila dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pendapat Ir Soekarno berdasarkan masukan dari seorang ahli bahasa, maka kelima rumusan dasar negara tersebut oleh Insinyur Soekarno diberi nama Pancasila. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila sebenarnya bisa diringkas menjadi 3. Trisila terdiri atas sosial, nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Namun juga menegaskan bahwa ketiga sila tersebut dapat diringkas lagi menjadi 1 sila, yaitu Eka Sila. Tentang pembahasan yang pertama, Eka Sila itu gotong royong. Namun sampai dengan masa sidang pertama BPUPKI belum mendapatkan atau belum didapat kata sepakat mengenai dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, BPUPKI kemudian membentuk panitia kecil yang bertugas merumuskan tujuan yang dimaksud dan didirikan negara Indonesia. Nah, ini judulnya Panitia 9. Panitia kecil tersebut terdiri dari 9 orang anggota panitia. Disebut dengan Panitia 9, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Maramis, dan Ahmad Subarjo, Abdul Kahar Muzakir, Kiai Haji Wahid Hashim, Abi Kusno, Kiai Haji Agus Salim. Panitia kecil atau Panitia 9 ini menghasilkan dokumen yang berisi asas dan tujuan negara Indonesia Merdeka. Berdasarkan usulan dari Muhammad Yamin, dokumen hasil rumusan Panitia 9 yang diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Isi Piagam Jakarta adalah sebagai berikut. Ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah berakhirnya sidang BPUPKI pertama, maka dilanjutkan sidang BPUPKI kedua yang merumuskan konstitusi negara. Dengan selesainya sidang BPUPKI kedua, maka tugasnya selesai dan digantikan PPKI yang bersidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut disahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hasil perumusan Panitia 9 yang diambil alih oleh panitia kecil yang dikenal dengan Piagam Jakarta.
Sebelum sidang dimulai secara resmi, Bung Karno dan Bung Hatta menemui tokoh Indonesia seperti Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Tuiku Muhammad Hasan. Tujuan pertemuan itu adalah untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang merupakan hasil kerja BPUPKI. Nah, masalah rancangan pembukaan undang-undang perlu ada pembahasan khusus lagi karena ada sebagian bangsa Indonesia yang tidak menghendaki kalimat yang tercantum pada alinea keempat Naskah Piagam Jakarta. Pesan ketidaksetujuan tersebut diterima oleh Muhammad Hatta dari beberapa tokoh masyarakat yang menemuinya. Oleh karena itu, perlu ada pembahasan lebih lanjut tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Sementara itu, alasan beberapa orang yang dipanggil untuk membahas masalah itu karena untuk mempercepat waktu ya. Selain itu, mereka juga merupakan tokoh Islam yang terkemuka dan dianggap dapat mewakili umat Islam Indonesia. Permasalahan itu apabila dibawa dalam sidang pleno PPKI akan memakan waktu yang panjang. Usulan perubahan tersebut menyangkut sila pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar, rumusan panitia kecil yang berbunyi ketuhanan, dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Atas usul Muhammad Hatta, sila pertama disebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu isi rumusan dasar negara yang disahkan oleh PPKI yang diberi nama Pancasila tanggal 18 Agustus 1945 diantara lain sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini sebagai Pancasila kita yang sudah dirumuskan melalui BPUPKI maupun PPKI. Nah, itu saja yang dapat Pak Bayu sampaikan untuk materi kelas 4, panjang ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar agar bisa mengerjakan soal-soal yang membahas tentang perumusan Pancasila. Itu saja yang dapat Pak Bayu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Jangan lupa subscribe-nya dan ikuti grup pembelajaran Baimi secara gratis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.